Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa sakhkhara syamsa wal qamar wa syafaqash shalala wal abhar wa wa'ada an-nas bil jannati wan nar wa ambatal a'syaba wal ashjar. Ashhadu an la ilaha illallah ilahun tufridul awthan mattakhadha sahibatan wala walada alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyira wa nadhira. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa li tabi'in wa lil mu'minin ila yaumidin wa ba'd. Wa annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayuhan nas usibi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum turhamun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib berwasiat untuk kita semuanya, istiqomahlah di dalam hidayah yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Pengakuan dengan tulus, dengan ikhlas, Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai ilah kita, dan Rasul alaihi salatu wassalam kita akui sebagai utusan Allah dan tidak ada Nabi Rasul setelah beliau alaihi salam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak setiap manusia yang ada di muka bumi ini mendapatkan hidayah tersebut. Sementara hidayah ini adalah hidayah yang akan menentukan nasib manusia dunia dan akhirat. Bahagia menderita, senang ataupun tidaknya si manusia ditentukan oleh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Seluruh para nabi munajat memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam munajat kepada Allah memohonkan hidayah untuk ayahandanya. Nabi Nuh munajat kepada Allah memohonkan hidayah untuk putra tercintanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun munajat kepada Allah memohonkan hidayah untuk pamanda tercinta. Mereka para nabi dan rasul memohonkan hidayah karena mereka tahu bahwa hidayah ini adalah yang amat mahal dan menentukan nasib manusia. Di dunia ketika manusia jauh dari Allah dan Rasulnya, manusia jauh dari Al-Quran, Allah menjelaskan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang jauh, yang berpaling dari Al-Quran, dari Allah, mereka akan stres. Di akhirat, mereka yang tidak iman kepada Allah menderita selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika si hamba memiliki hidayah tersebut, lalu ia wafat dalam keadaan iman kepada Allah, ada peluang untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika si hamba berinteraksi dengan sesama muslim mukmin, ia punya komunitas, ia punya sahabat-sahabat mukmin, maka sahabat mukmin di akhirat kelak akan memberikan syafaat kepada kita.
Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan saran kepada setiap kita, istaghfiru minal asdiqail mu'min fa inna lahum syafa'ah yaumil qiyamah. Berinteraksilah, bergaulah sebanyak-banyaknya dengan orang-orang yang beriman, karena mereka punya hak syafaat untukmu, wahai saudaraku. Demikian nasihat Imam Hasan Al-Basri. Ketika si mukmin di antara kita, di antara sahabat kita, tetangga, teman sekantor kita, ada yang lebih awal dan lebih dulu masuk ke dalam surga, lalu si hamba menghadap kepada Allah, ya Allah, dulu ketika hidup di muka bumi, hamba punya banyak sahabat yang sama-sama beriman, sama-sama melaksanakan perintahmu, tapi hari ini hamba tidak melihat mereka. Di manakah mereka, ya Allah? Kemudian Allah memerintahkan si hamba tersebut untuk mencari tahu di mana sahabat yang dia maksud. Allah memberikan kekuasaannya, maka si hamba tersebut mencari ke Sair, ke Sakor, ke Wel, dan ternyata teman sahabat tetangganya terpuruk di dalam neraka. Lalu Allah memerintahkan, akhriju man araftum, bebaskan teman-temanmu, tetanggamu, sahabatmu, teman sekantormu yang kau kenali keimanannya. Maka si hamba tersebut pun memanggil teman sahabat tetangganya yang dulu ketika hidup di muka bumi sama-sama beriman dan beribadah kepada Allah. Tak terbatas jumlahnya. Lalu si hamba menghadap kepada Allah, ya Allah, hamba sudah lakukan, hamba sudah panggil orang-orang yang hamba kenali keimanannya ketika hidup di muka bumi. Lalu kata Allah, masih adakah mereka yang terpuruk di dalam neraka? Masih, ya Allah. Dia beriman kepadaku, beriman ya Allah. Lalu kenapa tidak kau panggil? Hamba malu ya Allah. Kenapa harus malu? Dia beriman kepadamu ya Allah, tapi hamba tidak pernah menjadi saksi atas amal solehnya ketika hidup di muka bumi. Kata Allah, akhriju man arabtum, bebaskan, panggil dia. Kalau dia beriman kepadaku, panggil. Ini yang disebut dengan syafaat mukmin. Semakin kita banyak bersahabat dengan mukmin, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaatnya. Dan kebalikannya, ketika kita hidup membenci orang-orang yang beriman kepada Allah, hilang syafaat tersebut. Apalagi ketika hidup di muka bumi dengan kekuasaannya, ia membantai, melecehkan, membuli orang-orang yang beriman, selesai sudah penghinaan hidup. Tak ada lagi syafaat bagi yang bersangkutan, sekalipun yang bersangkutan iman kepada Allah. Ma'asyiral muslimin hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Maka arahkan adik anak kita dalam berinteraksi, dalam mencari teman dan sahabat. Ma'asyiral muslimin hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Viral kasus yang hari ini di permukaan, kasus pembohongan terhadap publik, dan Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada kebohongan yang sempurna. Banyak kisah, tapi kita lihat satu di antara kisah yang Allah tuangkan, yang Allah detilkan di dalam surat Yusuf, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada dua kisah di mana Nabi Yusuf alaihissalam mengalami fitnahan yang amat sangat luar biasa, yang akhirnya mendekam dalam penjara dan hidup dalam penderitaan saat itu. Mulai dari bagaimana ia dibuli oleh kakak kandungnya. Yakub alaihissalam punya anak 12, dalam satu riwayat ada 14. Yusuf yang masih balita saat itu, usia TK, mimpi diceritakan kepada ayahnya.
Ini arafil manam, saya ngelihat dalam tidur ya ayah, ada 11 bintang li sajidin. 11 bintang itu hanya kepadaku dia bersujud. Sang ayah wanti-wanti ke anak untuk tidak bercerita, untuk tidak menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Yakub seorang ayah, berbeda kelakuannya, sikapnya, kebijakannya terhadap satu anak ini, yaitu Yusuf alaihissalam. Yusuf kecil adalah anak tersayang yang nyaris tidak pernah jauh dari sang ayah, dan sang ayah selalu mencarinya ketika tidak ada di sampingnya. Sebegitu sayangnya sang ayah Yakub kepada Yusuf alaihissalam, seakan ia adalah anak yang dirindukan. Ini yang membuat kakak-kakaknya cemburu. Yakub punya istri sebelumnya, kemudian melahirkanlah putra sebanyak 10 orang. Kemudian menikah dengan yang berikutnya, dengan Rahil. Lahirlah Yusuf alaihissalam. Dan Rahil sebetulnya adalah wanita yang diincar jauh sebelum menikahi dengan Laia, ibu dari putra-putra yang sudah terlahir sebelum Yusuf alaihissalam. Yusuf dengan kakak-kakaknya beda ibu satu ayah. Kemudian suatu hari skenario dari kakak-kakak Yusuf alaihissalam dimainkan. Mereka rundingan bagaimana menyingkirkan Yusuf dari rumah. Diskusi panjang di antara mereka. Intinya adalah lenyapkan Yusuf. Teknis mereka berdebat. Yang satu usul kita bunuh, yang satu usul kita begini, dan seterusnya dan seterusnya, dan akhirnya ketemulah kata mufakat, kita ajak keluar main dan kita masukkan ke dalam sumur tua yang ada di tengah gurun. Itu yang disepakati oleh kakak-kakak Yusuf alaihissalam. Mereka, anak-anak Yakub, kakak-kakak Nabi Yusuf ini terus dan terus melobi terhadap ayah agar mengizinkan Yusuf kecil dibawa jalan-jalan, dibawa bermain. Yalta' wa yal'ab, izinkan ayahanda kami membahagiakan, mengajak main adik kami. Yalta' wa yal'ab, makan-makan, main-main, biar tidak jenuh di rumah terus. Sang ayah menolak dua argumentasi. Pertama, kata Yakub, saya sedih kalau Yusuf tidak ada di sampingku. Yang kedua, saya takut kamu lengah kemudian Yusuf dimakan binatang buas. Kakak-kakaknya meyakinkan kepada si ayah, nahnu asbah, percaya ayah, kami nggak sendiri, kami rame-rame. Masa iya Yusuf satu, anak kecil, tidak bisa kami lindungi? Argumentasi sang ayah dibantahkan dan kemudian diizinkanlah mereka membawa Yusuf kecil untuk bermain. Terjadi skenario yang luar biasa. Yusuf dilepas bajunya dan kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur tua. Kemudian baju itu pun mereka menangkap binatang, dan binatang itu diambil darahnya, dilumurkan ke baju Yusuf alaihissalam. Mereka datang menghadap kepada ayahanda, semua dengan ekspresi sedih, menyesal yang sangat luar biasa. Skenario dusta, skenario bohong, opini terus dikembangkan bahwa Yusuf alaihissalam benar ayah diterkam oleh serigala. Dan mereka menyerahkan bukti kepada sang ayah. Viral opini pun bahwa Yusuf
bukan dibunuh, bukan dimasukkan ke dalam sumur, tapi Yusuf diterkam oleh serigala. Opini terbentuk. Sang ayah tak henti-hentinya menangis siang dan malam karena anak tercinta, anak kesayangannya betul-betul terjadi kekhawatirannya dimakan binatang buas. Namun skenario itu terbantahkan dalam proses pengadilan karena ketidaklogisan pun didapatkan. Baju yang berlumuran darah, tidak ada sobekan bekas cengkeraman atau gigitan binatang buas. Baju itu utuh, itu lengah mereka. Terbongkar. Skenario dusta, skenario bohong pun akhirnya terkuak bahwa Yusuf tidak dimakan oleh serigala dengan bukti bahwa baju itu dalam keadaan utuh. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Mereka lupa itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, perjalanan berikutnya Yusuf alaihissalam terselamatkan oleh kafilah yang dari Mesir. Mereka akan mengambil air dan ternyata mereka menemukan anak kecil di dalam sumur dan diselamatkan, lalu dijuallah Yusuf kecil saat itu, dan yang membelinya adalah keluarga kerajaan. Dibawalah ke istana, dirawatlah Yusuf kecil. 11 atau 12 tahun Yusuf hidup di dalam istana, dan setelah 11 tahun, setelah 12 tahun, kemudian Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang gagah tampan luar biasa. Sang ibu yang merawat, ibu angkatnya adalah istri sang raja penguasa saat itu. Melihat ketampanan Yusuf alaihissalam sebagai wanita yang normal, muncul gairahnya. Dari hari ke hari mencoba mencari peluang, mencari kesempatan untuk menaklukkan Yusuf alaihissalam. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana ia bisa bersanding dengan Yusuf, ia bisa menyalurkan syahwat biologisnya bersama Yusuf. Ketampanan Yusuf amat sangat luar biasa. Terjadi suatu hari, Yusuf dipanggil ke rumah ibu angkat istri sang raja yang cantik, dan kemudian modus dilakukan. Yusuf, Allah ceritakan, wahamma biha, Zulaiha istri raja wahammat bihi, dan Yusuf wahamma biha. Mereka adalah manusia normal. Sang wanita menggebu-gebu kepada Yusuf, dan kata Allah, Yusuf pun juga sama. Artinya menunjukkan kenormalan sebagai manusia. Sang tante yang sudah tua, jauh di atas Nabi Yusuf alaihissalam, menggila-gilai Yusuf yang masih remaja. Yusuf kemudian mohon perlindungan pada Allah. Yusuf dilindungi oleh Allah. Yusuf mampu menaklukkan gelora syahwatnya. Ketika sudah terendus modus sang ibu angkat, Yusuf berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri dari kamar, dan kemudian dikejar oleh sang istri raja tersebut, Zulaiha. Dan begitu Yusuf membuka pintu, Zulaiha sedang memegang bajunya, dan kemudian di depan pintu sang raja berdiri. Ketika itu terjadi, spontan sang wanita menjerit seakan ia dilecehkan oleh Yusuf alaihissalam. Sang raja murka, terkena opini oleh sang wanita. Inna kaidakunna azim. Rekayasa skenario wanita itu luar biasa. Raja terprovokasi,
Viral opini bahwa Yusuf melecehkan istri sang raja. Kecaman dari berbagai macam pihak pun muncul. Dan sang raja dengan powernya dipengaruhi oleh sang istri. Istri mengkondisikan seluruhnya, baik jaksanya, hakimnya, semua dikondisikan bahwa Yusuf sudah melecehkan sang istrinya. Maka sanksi bagi Yusuf adalah dipenjara seberat-beratnya. Itu usulan dari istri raja. Dengan kekuasaannya, Yusuf akhirnya mendekam di dalam penjara. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kemudian hakim selalu memberikan evaluasinya. Yang kemudian terbongkarlah dusta sang wanita tersebut. Ketika sudah masuk ke dalam proses persidangan, maka terbantahkanlah kalau Yusuf yang melecehkan wanita tersebut. Dengan barang bukti baju yang ada di pengadilan, bahwa baju itu tercabik-cabik, tersobek di bagian belakang. Maka tim hakim memutuskan bahwa Yusuf tidak melecehkan. Yusuf jadi korban. Tapi Yusuf di bawah tekanan, hakim di bawah tekanan, raja dan yang lainnya, Yusuf tetap di penjara. Hampir 8 tahun Yusuf masuk penjara oleh tekanan kekuatan, power, kekuasaan yang ada. Terkuak bahwa si wanita itulah justru yang membuat fitnahan terhadap Yusuf alaihissalam dan kembali terbongkar. Sungguh maha benar Allah di dalam surat Yusuf, tilka ayatun, bahwa itu semua adalah tanda bagi mereka yang mencari, merindukan kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. Kisah Yusuf, bagaimana Yusuf dibuli, bagaimana Yusuf difitnah, dan subhanallah, kisah apa yang dialami Yusuf terus berlangsung. Dusta, bohong terus bergerak. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita sebagai rakyat kecil lalu melakukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan kita akan dibuli, kita akan menjadi korban. Apalagi lawannya adalah mereka yang berkuasa. Dan hari ini apa yang pernah dipertontonkan Zulaikha, apa yang pernah dipertontonkan oleh kakak-kakak Yusuf alaihissalam, kita menyaksikan bagaimana dusta terus digiring. Komnas HAM, jaksa, semua menyatakan tidak bersalah, dan mereka tidak berani memenjarakan. Yusuf di penjara, sementara Zulaikha yang membuat ulah bebas dari hukum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dunia mereka bisa bebas dari tudingan hukum, dari vonis hukum, karena hakim, jaksa, semuanya bisa dikondisikan. Pengadilan Allah sama sekali tidak bisa diganggu-gugat. Maka ketika manusia itu berdusta, ketika lembaga itu berdusta, ketika instansi itu melakukan dusta, hilang kepercayaan siapapun terhadap individu, terhadap lembaga, terhadap instansi tersebut. Dan yang ada adalah kutukan, harapan dari orang-orang yang di bawah agar Allah memberikan teguran kepada mereka. Dan tentu teguran Allah amat sangat menyakitkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempertontonkan dan memberikan contoh kejujuran beliau sehingga tidak ada cacat sama sekali. Tidak ada rasa takut karena Rasulullah tidak pernah melakukan sebuah kesalahan dengan menyengaja. Tidak ada dosa terhadap lingkungan, terhadap manusia, terhadap siapapun. Bersih hidupnya. Apa yang dicontohkan Rasulullah duplikasi dalam hidup kita. Jujurlah dalam hidup, karena jujur adalah modal untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni ketidakjujuran kita selama ini terhadap keluarga, terhadap ayah bunda, terhadap teman dan sahabat. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita untuk istiqomah di dalam kebenaran, di dalam kejujuran. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma gfir lana dzunubana waghfir ya Allah li ummahatina wa li abaina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatizina wa li masyaikhina wa li abnaina wa li qarabatina. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma wasi' qabrahum wa nawwir kuburahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad waj'al qabrahum radatan min riyadil jinan. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa ilman nafi'an. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ibadallah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.